Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Yogyakarta, kota di mana setiap sudutnya menyimpan sebuah cerita. Mulai dari warisan dunia yang begitu memesona, saksi bisu pemegang sejarah Nusantara, bergeser ke pusat kota. Kedamaian budaya begitu terasa di lingkungan keraton yang asli, berpadu harmonis dengan inovasi modern, seperti jernihnya embun dan menghidupkan alam di sekitar. Yogyakarta adalah harmoni kemegahan Candi Prambanan yang menjulang tinggi, berpadu dengan luasnya alun-alun, tempat warga berkumpul dan berbagi tawa, serta tugu Yogyakarta menjadi simbol persatuan yang selalu dirindukan. Melangkah lebih jauh lagi ke selatan, mulai dari pantai berbatu karang yang eksotis, dermaga nelayan yang sangat sibuk, hingga pura indah di atas tebing, semuanya menyuguhkan ketenangan yang tiada tara. Tak lengkap rasanya ke Jogja tanpa mencicipi keunikan kopi cuas yang legendaris. Dan ayo kembali menikmati alam dengan berjalan di antara rindangnya pohon pinus, menikmati gemercik air terjun teras sering yang jernih, hingga bermain air di sungai yang menyegarkan pikiran. Kembali ke heningan pagi, kedamaian Borobudur selalu berhasil menenangkan jiwa. Di kota ini, keindahan diukur lewat selembar kain batik. Setiap goresan cantik adalah bukti cinta pada tradisi yang terus dijaga hingga kini. Melintas waktu di benteng bersejarah hingga malam kembali mempertemukan kita di Tugu Jogja yang bersinar terang. Jogja bukan sekedar destinasi wisata, melainkan sebuah rumah yang selalu menyambutmu kembali. Hai, perkenalkan, saya Arya. Aku Tiara, saya Angel. Saya Fahreza. Wangitan kos. Kita akan Membuat video tentang keadilan sosial di daerah kampus. Dorong kita langsung aja lagi. Ya sih, tapi mungkin mesti kalau mau anak kan bahas revisi gitu ya. Si kamu orang dulu apa ya? Ngangkat lah masih. Kayak masih ngangkat. Pergi aja deh ya. Oh. Imam aja deh kok. Kamu bawa apa jangan bekal yang kayak itu? Hari ini aku bawa tiwul. Tiwul lagi? Tiwul lagi? Iya, kan soalnya makanan di tempatku hanya ada ini. Itu tuh anak-anak suka beli gitu tuh. Masuknya ya? Kamu masuk ke kamar gitu. Ayo kita masuk. Itu sama si kamu enggak? Kamu masih tahu. Ada. Dari mana sih? Ayo malah. Ih, cocok banget kalian. Kamu bawa apa tuh? Masih kampung? Pasti tiwul. Ya nggak? Tiap hari bawa tiwul mulu. Emang kenapa sih suka banget sama tiwul? Coba lihat. Jangan. Ih, ini lihat dong. Pelit banget. Ya, kita coba. Tiwul lagi. Dibilang juga apa? Nih. Ini makan tuh tiwul. Ini kenapa? Enggak apa-apa dulu biasa. Sudah siap belajar? Sudah. Ya, sebelumnya pagi semuanya. Oke, sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali materi pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Oke, baik.
Untuk hari ini Ibu akan mereview ya pekerjaan laporan praktikum kalian. Untuk yang pertama ada Pak Reza Chandra. Oke. Ini untuk apa namanya? Silakan analisisnya dan hasil diagnosanya dicantumkan karena ini belum ada. Nanti boleh diperbaiki lagi ya. Kemudian untuk yang kedua ada Angitan. Saya Bu. Oke. Ini Mas Angitan minta tolong ya tulisannya dirapikan kembali biar Ibu itu bisa baca. Kemudian untuk perhitungannya dicantumkan apa hasil interpretasinya ya. Mari Bu. Oke. Tiara Nurul, saya Bu. Oke. Tiara Nurul, ini untuk dokumentasinya gimana ya? Belum lengkap ya? Oh iya Ibu, saya tambahkan lagi. Belum ditambahkan. Oke, baik. Untuk kelebihan dan kekurangannya pada setiap alat bisa dicantumkan kembali di laporan praktikumnya ya. Oke, untuk Angel ini ada pembahasan yang ketiga ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi memang untuk penulisan daftar pusakanya bisa diperbaiki lagi menurut yang sudah kita sepakati di awal memakai style apa? Oke, baik. Ya. Baik, untuk semuanya hasil laporan praktikumnya sudah di tangannya kalian masing-masing. Bisa setelah ini bisa diperbaiki dan dikumpulkan 3 hari setelah hari ini ya. Dihitung berarti tanggal berapa? Besok tanggal 10. Oke, tanggal 10 Juni kami tanggal 10 Juni Ibu tunggu untuk laporan praktikumnya dikumpulkan lagi. Baik, untuk tugas selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk pematangan materi. Jadi ini karena sudah di akhir semester, jadi Ibu mau kalian membuat sebuah materi ataupun sebuah PPT gitu ya. Bisa dibentuk PPT, bisa dibentuk makalah, nanti seingatnya kalian aja. Nah, terkait dengan materi per kelompoknya, Ibu mau kalian membuat materi antropometri ya, antropometri pada bayi dan balita. Oke, bisa dimulai dari hari ini. Nanti Ibu ada urusan, jadi Ibu tinggal sebentar. Ada yang mau ditanyakan terkait untuk materi antropometri? Belum Bu. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Paham semuanya. Sudah Ibu jelaskan di kemarin hari ya. Oke, cukup, tidak ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke, nanti Ibu tinggal sebentar ya. Kemudian ketika nanti Ibu masuk, harapannya memang sudah dikerjakan materinya. Baik Bu. Silakan mengerjakan, selamat mengerjakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Tadi bener gampang kan sih materi tadi yang dijelaskan sama Ibu tadi? Iya, itu udah gampang banget loh. Ibu, kamu kerjain dong PPT-nya. Kan kita sekelompok. Ya kerjain bareng dong, masa kita berdua? Enggak dong, kalian aja, kita males. Masa gitu? Emang kenapa kalau kita berdua nggak ikut? Ya nggak boleh dong. Kamu Nih ya sekalian kamu kerjain rapatnya. Kan Tapi tugas kan kamu. ini lomprak kamu. Emang gua peduli. Itu Kerjain kan dong. urusan kalian berdua. Salah siapa cupu? Kalian tuh jahat gitu sih sama kita. Terus kalau kita jahat, mau kenapa? Kan kita harus kerja sama, ini kerja kelompok. Kalian aja yang kerja sama, kita nggak usah. Kita mau nyantai. So gitu. Kerjanya, makasih. Jadi Login. akan itu nanti banget gak sih kita masa digigit terus sih setiap harinya. Iya, aku udah capek banget. Kalau ibu guru tahu gimana ya? Aku tahu. Semoga tenang hukum deh. Buka aja. Kerjain ya, Ibu. Aku mau main. Cari kemarin kan bahasa apa aja sih? Ibadah nggak mau cari ibadah. Itu ibu ke kampung deh. Gimana ya kira-kira? Bikin aja nanti kalau Aku nggak mau ya divisum. Yang penting tugas aku selesai. kerjain yang bener ya.
dasar ibu kampung. Susah banget sih. Materinya coba kamu cari ada nggak? Ini aja revisi yang dia belum selesai. Tapi ini mau saya kerjain ini apa ya? Nanti kita kan ada lagi dong. Aduh, kalian tuh berisik banget sih, tinggal kerjain aja. Iya iya. Masa saya juga itu. Tugasnya sudah selesai. Udah setengah nih. udah habis selesai bu. Udah sampai mana Zara? Udah sampai Mas Reza udah sampai mana? Sampai situ bu. Oh, udah sampai duduk. Iya. Tapi kok kalian kayak bingung gitu? Ini udah sampai mana? Ini udah sampai kesimpulan ibu. Kesimpulan. Ini bilang kesimpulan, ini bilang judul. Jadi sebetulnya ini kan konteksnya kerja kelompok ya. Dikerjakan sama-sama kan? iya. Ya bu, kerjain sama-sama. Dikerjakan bersama-sama. Oke. Untuk antropometri pada bayi dan balita itu bisa diukur dengan apa saja kalau begitu kalian? Saya bu. Ya, Saya diukur dengan berat badan. berat badan. Kemudian Jadi badan menurut umum. oke, tinggi badan menurut umur. Kemudian Panjang badan ibu. iya, kemudian Ada perhitungan IMT. iya, kemudian Sama Tila. Tila ibu. Tingkat lengan atas. yang ini selanjutnya Tes darah itu. tes darah. Oke, ini materinya ada tes darah. Enggak ada ibu. Coba ibu lihat. Boleh ibu. Oke, coba ya. Oke, ini sudah bagus ya, tertata untuk tugasnya. Tapi ini beneran kok, ini jawabannya mantap sekali. Ini agak kebingungan dan tadi saya masuk terlihat seperti Mas Reza sama Mbak Tiara tidak siap ya posisinya. Ini sebenarnya dikerjakan bareng-bareng atau tidak? Bareng bu. Beneran? Enggak bu. Oh, Cuma ngerjain berdua. kerjain berdua. Gak ada ibu bohong ya. Jangan kita dong kamu. Tadi dia juga nyuruh saya buat nyelesain revisi yang nggak pernah. Oh begitu, benar Mas Reza Enggak seperti bu, itu. di saya lapangnya tadi cuma dipinjem. kok. Coba lihat ibu. Coba tolong Mbak. Betul. Ini tulisannya Mas Reza. Iya, Kok berbeda dengan yang di depan? kan bisa lebih bagus bu. Tapi mirip sama tulisannya Angel. Oke. Bilang benar dikerjakan sama Angel. Ya, Bu. Nah, untuk pelajaran kedepannya ya untuk semuanya baik dari Tiara, Reza, Angel ataupun Angitan ya, yang namanya tugas kelompok itu harus dikerjakan bersama-sama. Konteksnya memang harus adil, tidak ada yang merasa terbebani dan tidak ada yang merasa hanya memiliki hasil olah nilainya saja, tidak hanya merasa enak saja bersantai-santai, bermain games atau make up, semuanya bekerja. Misal, ibu contohkan, ada tugas membuat materi PPT antropometri pada bayi dan balita. Itu mengenai beberapa aspek pengukuran seperti halnya berat badan, panjang ulna, ataupun lingkar lengan atas ya, dan juga ada lingkar kepala. Itu kan ada 4 aspek ya, sama beberapa pengukuran antropometri yang bisa dilakukan pada bayi dan balita. Nah, ketika kalian itu mengambil 4 aspek tersebut, sebenarnya itu bisa adil dalam pembagian tugasnya. Misalkan Tiara mengambil atau membantu mencarikan materi bab berat badan. Kemudian Reza bisa yang panjang badan ataupun tinggi badan.
pendidikan bahwasannya menciptakan suasana yang adil, ya. Adil dalam bab apa? Adil dalam bab bertanggung jawab oleh peran yang sedang kita jalani. Ketika mendapatkan tugas pribadi ya sudah dikerjakan secara individu. Pun juga sebaliknya, ketika mendapatkan tugas kelompok, berkelompok tidak yang membebani salah satu atau dua orang yang lainnya, sehingga yang lainnya bisa bersantai-santai seperti itu. Oke, pelajaran untuk hari ini seperti itu ya. Bisa diambil pelajarannya untuk kedepannya. Sehingga kedepannya ketika ada kerja kelompok lagi bisa menciptakan suasana yang adil dalam pembagian Kelompok. tugas ke kelompok. Semuanya bisa dimengerti? Bisa. Ya. Oke. Silakan untuk materinya bisa dipantangkan kembali lagi. Ibu harapkan untuk Tiara dan Reza juga bisa melihat materi, bisa menambahkan apa-apa yang perlu ditambahkan ya, karena tadi Ibu melihat beberapa aspek masih belum lengkap terkait dengan pengertian dan citasi yang belum dicantumkan, serta daftar pustaka yang belum tertera di dalam materi tersebut, gitu. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya untuk kalian bisa mempresentasikan di depannya teman-teman semuanya, gitu ya. Oke, cukup sekian materi perkuliahan pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Bila banyak salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita matangin lagi materinya. Iya. Yang tadi kan masih ada yang kurang. Tunggu dulu, nah. Kenapa? Maaf ya, tadi sudah kamu suruh ngerjain sendiri, maafin ya. Maaf ya, udah